Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat bot Telegram dengan sangat mudah dan bisa disesuaikan fungsi botnya dengan skrip sendiri. Ini adalah Gedebuk Bot Engine yang disingkat menjadi GBE. Sudah aku cobakan pada bot Gedebuk yang live selama 24 jam dan menangani request dari 10.000 grup aktif selama 3 pekan sudah. Dan masih anteng ya. Maka kali ini saya rilis secara umum yang semoga bisa dipakai teman-teman semua untuk berbagai proyek dan pekerjaan. Dengan GBE ini membuat bot dasar Telegram menjadi sangat mudah. Dapat dijalankan di platform OS, Windows, maupun Linux. Linux dengan arsitektur x86-64 ataupun ARM. Pada ARM, saya cobakan di STB yang sudah saya install Linux. Di sini saya pergunakan untuk bot pemantauan tinggi permukaan air. Sedangkan untuk platform Mac, saya nggak bisa mencobanya karena tidak memiliki device-nya. Nah, dalam video kali ini, saya ingin mencontohkan menggunakan platform Windows. Windows yang saya pergunakan adalah Windows 11. Bagi pengguna Linux, bisa menyesuaikan langkah-langkahnya terutama saat sudah memasuki command line ya. Part 1. Memulai GBE, membuat bot Telegram, instalasi, setup, dan running. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita buka website GBE yang ada di GitHub. Menggunakan web browser apa saja, di sini saya pakai yang ada saja, Microsoft Edge. Arahkan ke situs BBE. Link bisa dilihat di URL ini atau saya tuliskan pada deskripsi video ini. Dari halaman ini kita bisa baca readme-nya. Petunjuk cara penggunaan sudah disertakan. Langkah pertama, klik download pada rilis terbarunya. Saat dibuat video ini, rilis stabil terbaru ada pada versi pertama, 1.0.0. Download yang sesuai untuk platform OS yang dipakai. Windows menggunakan gbe.exe ya, sedangkan Linux secara umum menggunakan yang x64. Oke, kita klik untuk mendownloadnya. Seberapa cepat prosesnya tergantung koneksinya ya. Di saya kurang dari 1 menit, jadi tidak perlu dipercepat videonya, kita tunggu saja. Ternyata di Windows usai download muncul pesan seperti ini ya. Kita pilih keep saja. Saya sih kurang paham ya kenapa di Windows muncul begitu. Karena memang sudah hampir tidak pernah lagi develop aplikasi under Windows. So far saya cek di Total Virus, aman ya, dan semestinya juga aman. Tapi kalau tidak yakin dengan saya, nggak usah dipakai ya, karena resiko ditanggung sendiri. Saya nggak nanggungnya. So lanjut, sesudah di-download jangan langsung diklik. Ikuti lagi langkah berikutnya, yakni membuat file .env. Biar cepat, kita download sampelnya sajalah ya. Buka file .env-nya. Kemudian pilih atau klik icon download. Jika sudah selesai, baru kita buka foldernya. Inilah hasil downloadannya. Biar lebih rapi dan mudah mengelolanya, kita buat folder tersendiri saja ya teman-teman. Misalnya kita kasih nama bot Telegram. Nama folder bebas ya, bisa pakai spasi juga. Kemudian, kita pindah file-file yang tadi sudah di-download ke folder barunya. Di-cut saja. Habis itu di-paste. Agak kagok saya, tidak terbiasa pakai Windows. Nah, sebaiknya di Windows nama file ekstensinya ditampilkan saja ya teman-teman. Pada menu optionnya, pilih tab View, kemudian hilangkan centang Hide Extensions for Known File Type, terus di-apply. Dan ini ekstensi filenya masih .txt. Kita rubah dulu, disesuaikan.
di rename menjadi .env. Klik yes untuk konfirmasi. Kita buka file .env-nya dengan mengklik kanan filenya, pilih Notepad, atau jika tidak ada, pilih Choose Another App. Setelah file .env kebuka di Notepad, kita harus mengisikan token bot pada BOT token yang didapatkan dari BotFather. Berikut ini saya contohkan menggunakan bot yang sengaja dibuat untuk tutorial ini. Copy token botnya, caranya tinggal diklik saja maka sudah ke-copy ke clipboard. Kemudian dipaste ke sini, file .env. Lanjutan di dalam file .env, ada isian BOT owner ini nanti diisi ID kita sendiri sebagai pemilik bot. Opsional saja ya, tapi sangat direkomendasikan. Berikutnya ada pilihan jenis verbose. Semakin besar angkanya, akan semakin detail log yang ditampilkan di layar. Sedangkan jika ingin mematikan, biar terlihat sunyi, maka bisa diganti dengan angka 0. Defaultnya adalah 1, yakni dimunculkan dengan sederhana. Untuk saat ini, biarkan saja. Di bagian bawah, ada pengaturan webhook. Secara default, GBE menggunakan metode long polling untuk menerima pesan. Jika ingin menggunakan webhook, Anda bisa ubah nilai ini menjadi true. Namun dalam tutorial kali ini, kita tetap gunakan metode polling. Setelah selesai, simpan file .env bisa menggunakan shortcut Ctrl+S atau melalui menu file. Tapi biar terlihat, ini saya munculkan lewat UI-nya. Untuk menjalankan GBE di Windows, ada dua metode. Yang pertama, cukup klik 2 kali file aplikasi gbe.exe. Jika keluar message box seperti ini, hilangkan saja tanda centangnya, kemudian kita klik run untuk menjalankannya. Maka akan muncul jendela baru yang menandakan bahwa aplikasi GBE sudah berjalan. Di sana terdapat informasi versi GBE yang sedang dijalankan, dan terdapat informasinya juga sedang menggunakan bot apa. Saat ini sedang menggunakan G-Engine bot. Info mode verbose-nya, info loading plugins yang sedang dijalankan. Yang saat ini masih terlihat kosong, belum ada apa-apa. GBE sendiri saat dijalankan pertama kali akan membuat folder baru bernama plugins yang nanti akan kita pakai untuk penempatan skrip-skrip modifikasi bot. Dan mode saat ini yang sedang running adalah menggunakan metode polling ya, bukan webhook. Untuk metode webhook mungkin lain waktu kali ya akan kita bahas tersendiri bagaimana menjalankan dan setupnya menggunakan mode webhook. Dengan tampilan konsol bot seperti ini, kita dapat benar-benar memastikan bahwa bot yang sedang berjalan menggunakan mode koneksi serta plugins apa saja yang sedang aktif. Bot saat ini sudah berjalan dan kini kita bisa langsung mengujinya menggunakan command-command default. Mari kita mulai pengujian. Buka aplikasi Telegram lalu masuk ke bot yang tadi telah kita buat. Kemudian klik tombol Start untuk memulai interaksi pertama dengan bot. Jika konfigurasi sudah benar, bot akan merespon dengan pesan sambutan, lengkap dengan inline keyboard. Misalnya bot menyapa dengan pesan, "Hai, latihan", di mana latihan adalah nama akun Telegram yang saya gunakan untuk kebutuhan tutorial ini. Di sisi konsol bot aplikasi GBE, Anda bisa melihat log percakapan singkat. Ini ditampilkan karena mode verbose masih aktif. Angka yang tampil di sini adalah ID user yang sedang bercakap-cakap ya. Lanjut ke bagian pengujian tombol. Jika kita menekan tombol Hi, bot akan memberikan respon callback Hai latihan. Tombol About akan menampilkan informasi tentang bot ini dibuat. Sementara jika kita klik tombol Command, akan menampilkan daftar perintah default yang tersedia saat bot masih dalam kondisi awal. Kita juga bisa menguji perintah /ping untuk melihat kecepatan respon bot. Dan perintah /about akan memberikan informasi lebih lengkap termasuk sistem operasi yang digunakan, dalam hal ini Windows x86_64, nama host, kapasitas RAM, serta uptime atau lama waktu komputer menyala.
Di sini diperlihatkan menggunakan OS Windows x86_64 dengan nama hostnya adalah Ryzen dengan penggunaan RAM sebesar 3.8 GB dari total 6.3 GB. Juga informasi tentang uptime-nya terlihat 1 jam 44 menit sekian detik dan nilai ini akan terus berubah saat perintah /about dijalankan kembali. Oke teman-teman, berikutnya kita akan menyetel ID pemilik bot atau BOT owner yang tadi belum kita isikan di file.nev. Pada file.nev, terdapat kolom BOT owner yang harus diisi dengan ID Telegram milik kita sendiri sebagai pemilik bot. Cara termudah untuk mendapatkan ID Telegram kita sendiri adalah dengan melihat angka yang muncul di log pada konsol GBE saat kita mengirim pesan ke bot. Copy atau catat nomor ID yang terdapat di situ. Di Windows cukup disorot lalu tekan Enter untuk menyalin ke clipboard. Kemudian kita paste ke dalam file.nev di bagian BOT owner. Sebelum kita merestart bot, mari kita bandingkan terlebih dahulu kondisi saat kolom BOT owner belum diisi dengan setelah kolom tersebut diisikan. Sebelum disetting kolom BOT owner, bot hanya merespon dengan kalimat "Hai latihan" saja. Oke, sekarang kita simpan dulu file.nev-nya. Simpan perubahan dengan menekan Ctrl+S. Kemudian kita restart botnya. Ingat ya, botnya yang kita restart ya, bukan OS Windows-nya. Caranya, yang mudah saja, tutup jendela konsol GBE dan tinggal jalankan ulang. Kita jalankan komen start lagi, maka bot merespon dengan mengidentifikasi kita sebagai bot owner. Salah satu kelebihan saat dikenali sebagai owner adalah akses ke perintah khusus, misalnya perintah untuk mematikan bot. Kedepannya tentu saja kita bisa memodifikasi script bot agar sesuai dengan kebutuhan leveling akses. Misalnya sebagai pemilik bot atau owner dapat diberikan akses untuk menjalankan perintah-perintah khusus, sementara pengguna biasa hanya dapat menggunakan perintah umum yang telah disediakan. Sebagai contoh, kita praktekkan di sini misalnya perintah mematikan bot sendiri dengan komen /die. Saat perintah ini dijalankan oleh owner, bot akan langsung berhenti dan menutup otomatis jendela konsol GBE yang sedang terbuka. Baik teman-teman, hingga tahap ini kita telah berhasil menjalankan dan menguji beberapa perintah default dari bot engine GBE. Untuk menjalankan bot lagi, selain dengan cara mengklik 2 kali pada aplikasi GBE-nya, maka kita bisa juga menjalankan melalui command prompt di Windows. Untuk Linux, sudah pasti ya, semua dijalankan pada mode konsol. Buka command prompt. Arahkan direktori kerja ke folder tempat file gbe.exe berada. Cara cepatnya, salin path dari Windows Explorer, lalu tempelkan di command line. Kita pastikan berada di direktori yang tepat, lihat dahulu isi foldernya, lalu jalankan file gbe.exe. Aplikasi GBE akan berjalan dalam mode konsol dan bot akan kembali aktif. Terakhir, mari kita pastikan kembali bahwa bot berjalan normal dan siap digunakan. Dengan demikian, kita sudahi dulu materi pertama ini tentang bagaimana membuat bot Telegram dengan sangat mudah menggunakan GBE atau Gedebak Bot Engine. Pada sesi berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih menarik, yaitu bagaimana memodifikasi bot dengan membuat skrip sendiri sehingga bot bisa disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan dan alur kerja kita. Jangan ragu untuk meninggalkan pesan atau komentar, baik berupa like maupun dislike, sebagai bentuk masukan yang membangun. Dan bagi yang ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan bergabung di grup Telegram kami @botindonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.